Sua. Dengan pengumuman wasit oleh dia Ken samping, dua orang di atas panggung keluar bersamaan. Musuh Sun Sun, si beruang, menggunakan tongkat besi hitam. Warna gelap membuat orang tahu bahwa itu sangat luar biasa. Sua. Beruang itu datang dengan tongkat dan penahan angin yang kuat, yang membuat banyak 9 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi agak berubah warna. Yah, orang ini memiliki kekuatan yang tersembunyi di lapangan. Melihat nafas kuat yang meletus padanya, Qin Yichan sedikit terkejut. Dia juga menyaksikan pertempuran terakhir para beruang, dan nafas yang dihembuskan oleh yang terakhir tidak begitu sombong. Jelas, beruang juga sangat pintar, dan mereka telah memesan beberapa di pertandingan terakhir. Pengkritik Yin tua. Melihat momentum seperti ini, raut wajah Sun Sun juga sedikit berubah. Dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Sejak dia berkuasa, dia tidak bisa menghindarinya, dan dia agak percaya diri dengan benjolan semacam ini. Datang dan datang, siapa yang takut pada siapa? Mencari keras berteriak, dia tidak menghindari hatinya. Dia juga mengangkat pedangnya, dan membanting kepalanya ke depan. Bang! Pada saat berikutnya, dua orang bertemu satu sama lain. Dengan suara keras, Sun Sun melangkah maju mundur, dan wajahnya memerah. Saudara muda, tantang aku untuk kekuatan ini, terlalu naif. Dengan gerakan untuk mengambil keuntungan, beruang itu memancarkan tatapan bahagia di matanya. Dia berteriak keras tetapi tidak memiliki ambiguitas di tangannya. Dia menyusul dalam sekejap dan kembali dengan serangan kedua. Hai! Musun melambaikan pisau besarnya dan menyapanya. Dengan suara keras, pisau besar di tangannya terus bergetar dan darah menetes dari mulut harimaunya. Sosok Susun mundur beberapa langkah lagi, menggertakkan giginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Agak bertulang, tapi masih naif. Beruang itu mencibir, dan di mata cahaya terang berkilauan, kekuatannya tidak lemah. Secara teori, menduduki platform batu ke-97 seharusnya tidak menjadi masalah. Dan demi asuransi, dalam pertempuran sebelumnya, dia juga sengaja menyembunyikan sedikit kekuatan. Dan benar saja, hari ini seseorang menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Luka dia parah dulu. Dia pasti tidak akan menyerah untuk kuota. Ketika dia akhirnya memberontak, saya akan menjual titik lemah dan terluka. Kuota ini adalah apa yang saya miliki di saku saya. Beruang itu berpikir cepat, dan menyapu lagi di bawah tangannya. Sua. Hai. Tongkat ketiga menyerang. Dan sosok tongkat itu menyegel mundurnya Sun Sun, dan dia mau tidak mau meningkatkan kekuatan abadi dan menebas. Hai. Pada saat ini, tangan Susun semakin gemetar, pedang di tangannya terus bergetar, dan akhirnya jatuh ke tanah. Bocah ini, sangat tak tertahankan. Ziyun mengerutkan kening, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa Sun Sun meneriakkan kuota setiap hari. Agak benar-benar mampu, tidak menyangka. Orang-orang menyembunyikan sedikit kekuatan, dan dia sangat terpana ketika dia naik. Belum tentu, Qin Yichan menggelengkan kepalanya, tapi ada sedikit ketertarikan di matanya. Meskipun pedang di tangannya tidak biasa, itu bukanlah benda suci. Anak ini tersembunyi dalam-dalam. Menghubungkan 3 batang dengan keras, Sun Sun tidak terluka ringan, dan dapat menanggungnya hingga hari ini. Upaya semacam ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Masih keras kepala? Kalau begitu gunakan trikmu dengan cepat. Beruang itu mencibir dalam hati, tanpa sedikit pun niat untuk memegang tangannya. Dalam sekejap mata, dia mendorong tubuhnya ke kekuatan abadi, dan tongkat keempat tiba-tiba jatuh. Tidak ada ruang untuk pertikaian dalam perebutan kuota. Jika lawannya benar-benar tak tertahankan, dia tidak perlu terluka dengan sengaja. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit kekuatan. Jika yang terakhir memiliki kekuatan untuk melawan, dia bisa terluka sebelum dia dibom di platform batu, yang tentu saja adalah yang terbaik. Aku bertarung denganmu. Teriak Sun Sun, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih bagian depan batang besi yang tidak biasa. Mencari kematian. Beruang melolong tidak takut. Seorang pria yang senjatanya telah jatuh dan ingin mengambil senjatanya. Bagaimana mudahnya? Jika kekuatan Anda meledak, Anda dapat menghancurkan telapak tangan dan mengakhiri tantangan secara langsung. Pada saat ini, Sun Sun tiba-tiba membuka mulutnya, dan panah darah keluar dari mulutnya, langsung menuju wajah yang terakhir. Panah darah ini sangat cepat, dan keduanya berdekatan. Pada saat ini, beruang itu secara naluriah menutup matanya dan tidak lamban di tangannya. Selama ledakan kekuatan abadi, kekuatan mengerikan pecah di batang besi. Hancurkan saja telapak tangan yang terakhir dan dia bisa mengalahkannya dengan satu tongkat. Namun, yang mengejutkannya, telapak tangan Sun sama sekali tidak bergerak, dan panah darah jatuh di dahinya. Meski tidak terluka oleh tubuhnya yang kuat, ia tetap merasa pusing. Dalam penglihatan kabur, dia melihat bahwa ketika dia tidak tahu kapan, Sun Sun menambahkan sarung tangan mewah di telapak tangannya. Di atas sarung tangan itu, ada seekor binatang buas dengan wajah pucat, dan seorang dewa yang aneh dapat menembusnya keluar. Tuhan, benda suci. Tanda seru.
Beruang itu sedikit tertegun. Dia tahu bahwa yang terakhir mungkin masih memiliki kartu hall. Tetapi bagaimana dia tidak menyangka. Anak itu berjuang untuk 3 tongkat di depannya. Dan dia tidak mengungkapkan kartu hall itu. Itu ternyata menjadi objek ilahi. Tidak menyangka. Dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dia menyeringai. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Hai. Ujung depan batang besi dihancurkan langsung oleh Sun Sun, yang terakhir menjadi erangan. Jelas, prajurit peri itu rusak dan dia juga menderita serangan balasan. Pada saat ini, Sun Sun telah meninju dengan pukulan, dan yang ilahi mungkin menyebar. Bahkan jika yang terakhir berjuang untuk melawan, dia masih satu kepalan tangan yang dihancurkan dari platform batu. Anak ini, kamu bisa. Melihat adegan ini, Ziyun tertegun sejenak, tidak menyangka pria berpenampilan bodoh ini, sangat tidak terduga. Itu hanya pencarian untuk Rache Dragon Rache. Semuanya memiliki rencana yang begitu licik. Sepertinya dong tidak bisa diremehkan. Haha, layak mencari kakak. Platform batu tempat ke-97, Sion Sun, kuotamu diharapkan kali ini. Pertama-tama saya akan memberi selamat kepada Sion Sun karena telah memenangkan kuota. Melihat Sun Sun menang, teman-temannya juga berkumpul di samping platform batu, memberi selamat satu demi satu. Tidak ada yang peduli dengan yang kalah. Meski Sun Sun mengalami beberapa luka, luka ini tidak serius. Dengan kekuatan Divine Object, dia seharusnya cukup untuk mempertahankan platform batu ini. Selain itu, meskipun objek yang membelah terungkap, pencarian itu merupakan kemenangan yang tidak terduga, dan cara sebenarnya tidak terlalu banyak terungkap. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang mau menantang pembangkit tenaga listrik dengan objek perpecahan tanpa mengungkapkan cara lain. Tanda seru. Tanda seru. Namun, Qin Yichen tidak membuat jalan untuk memberi selamat padanya, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa tidak jauh. Dia menduduki platform batu ke-93, dan sedang berbicara dengan teman-temannya, matanya. Dari waktu ke waktu melihat ke arah sisi ini. Jelas, orang ini menyembunyikan niat jahat. Posisi anak itu, aku khawatir tidak akan panas. Ziyun juga memperhatikan gerakan yang tidak terkendali, dan alisnya juga berkerut, dan matanya sedikit tidak senang. Meskipun Sun Sun adalah musuh Dongmen, hari ini dia memblokir yang terakhir, tetapi dia merasa sangat nyaman. Dia juga ingin sedikit lebih bahagia setelah memasuki alam rahasia, tetapi dia tidak ingin siapapun menghancurkannya.